Jantannya nggak ditahan. Jadi kembali lagi ini nggak ada kaitannya dengan korban. Baik, coba saya ke Pak Susno. Pak Susno, jadi menurut Anda penangkapan ataupun penetapan tersangka dari Roy dan juga Tifa sudah sesuai prosedur atau tidak? Baik, kalau kita mendengar dari penjelasan Polda Metro ya, bahwa ini penangkapan ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyerahan ya. Penyerahan berkas, karena tahap kedua itu setelah ada P21 yang diserahkan itu adalah pertama berkas, kedua tersangka, ketiga barang bukti. Nah, untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah, ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi, 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri, penuntut umum bisa tidak menahan, dan bisa juga setelah dia pelajari lebih lanjut, dia menghentikan penuntutan. Bisa. Bisa, jadi ini kemudian seseorang yang ditangkap, bahkan seseorang yang ditahan, itu kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Dia belum dikatakan bersalah. Nah, sampai tingkat penuntutan pun belum bersalah. Masih ada kebebasan untuk jaksa selaku penuntut umum menghentikan penuntutan. Masih bisa. Kemudian bisa juga jaksa mengatakan tidak perlu kami selama sidang untuk dia ditahan. Karena melihat perilaku dia selama disidik, dia bagus, tidak ditahan. Nah, tentang apakah mengapa tidak dipanggil saja diserahkan, mengapa harus ditangkap, nah ini yang bisa menjawab adalah Polda Metro. Dia punya kepentingan subjektif ya, kita tidak bisa, saya tidak bisa mendahului, ini karena begini-begini, karena saya ini sudah pensiun gitu, udah 14 tahun, nggak tahu lagi kita apa pertimbangannya. Tapi begitulah ceritanya, Mbak. Baik, sebelum saya ke Kompolnas, saya coba ke Bang Rey dulu. Bang Rey, apa yang Bang Rey baca dari drama penangkapan Roy dan Tifa pagi tadi, setelah sudah lama ditetapkan jadi tersangka dan berlarut loh kasusnya? Saya lihat dulu dari filosofi apa namanya ya, tindak pidananya ya. Sebetulnya tindak pidana ini dianggap sesuatu yang dahsyat apa enggak itu dulu. Atau tindak pidana yang disangkakan kepada Roy maupun Dr. Tifa ini sesuatu yang sebetulnya bukan dianggap sebagai kriminal luar biasa gitu. Disitulah menurut saya cara pandang dulu tuh. Kalau pasal yang dikenakan kepada Bung Roy dan Tifa itu kan pencemaran nama baik ya. Biasanya pencemaran nama baik itu bukan sebuah kejahatan yang dianggap ya berat lah. Dan bukan kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi berkehidupan dan sebagainya gitu. Sehingga punya kecenderungan diperlakukan dengan sangat kalau katakan ringan enggak ya, tapi diperlakukan dengan wajar-wajar aja gitu. Nah, kalau dengar cerita yang tadi disebutkan dan dari banyak media